Rumah besar peninggalan orang tua kami di pinggiran kota ini seharusnya menjadi lambang kejayaan keluarga. Dengan pilar-pilar putih yang kokoh serta halaman yang luas yang ditumbuhi pohon mangga rimbun, di mana bangunan ini adalah saksi bisu tumbuh kembangku dan Mas Hendra. Namun bagiku, rumah ini kini terasa seperti panggung pertunjukan, di mana aku hanyalah penonton di kursi paling belakang. "Adik, jangan lari-lari, nanti jatuh," teriakat Basara melengking dari arah dapur, disusul suara derap kaki kecil yang menghantam lantai marmer dengan ritme yang kacau. Aku yang sedang duduk di bangku taman mencoba fokus pada laporan pekerjaan di laptop dan hanya bisa menghela nafas. 3 anak Mas Hendra dan Mbak Sarah, Vino yang berusia 6 tahun, tawa kecil si kembar Aira dan Airin yang baru berusia 3 tahun adalah nyawa dari rumah ini. Mereka adalah alasan mengapa rumah ini tidak pernah sepi. Suara tangis, tawa, hingga pecahnya piring plastik adalah musik harian yang harus kunikmati. Sebagai seorang adik, aku selalu meyakinkan diriku bahwa aku beruntung. Aku tidak perlu pusing memikirkan cicilan rumah atau biaya perawatan bangunan sebesar ini. Namun, di balik rasa syukur itu, ada lubang hitam di dadaku yang kian hari kian menganga. Sebuah ruang kosong yang seharusnya diisi oleh suara tangis bayiku sendiri. 7 tahun. Bulan depan tepat 7 tahun, aku dan Bayu mengucap janji suci. 7 tahun pula kami berbagi ranjang, berbagi mimpi, namun tak kunjung berbagi peran sebagai orang tua di rumah ini. Statusku sebagai istri yang belum memiliki anak seolah menjadi label yang melekat lebih kuat daripada namaku sendiri. "Alina, belum selesai kerjanya? Ini sudah jam 5 sore loh." Suara Mbak Sarah membuyarkan lamunanku. Ia muncul dari balik tirai pembatas dapur, menggendong si bungsu Airin di pinggul kirinya sambil tangan kanannya memegang botol susu. Rambutnya sedikit acak-acakan, ada noda tepung di pipinya. Tapi ia tampak bersinar, ada aura keibuan yang begitu kental. Sebuah jenis kecantikan yang tidak bisa dibeli dengan perawatan mahal manapun. "Sedikit lagi Mbak, tanggung," jawabku sambil memaksakan senyum. "Jangan terlalu capek, ingat kata dokter tempo hari kan, pikiran harus tenang supaya programnya berhasil," ucapnya dengan nada yang sangat halus, hampir seperti simpati yang tulus. Namun di telingaku, kata-kata itu selalu terdengar seperti pengingat akan kegagalanku. Tak lama kemudian, suara motor menderu di halaman. Itu Bayu. Aku segera menutup laptop. Ada rasa hangat yang menjalar di hatiku setiap kali suamiku pulang. Bayu adalah kekuatanku. Setidaknya itulah yang selalu kuyakini selama ini. Bayu melangkah masuk, wajahnya tampak lelah, namun langsung cerah saat melihat kerumunan anak-anak di ruang tengah. "Om Bayu datang," serunya. Vino langsung berlari menerjang kaki Bayu. Bayu tertawa lepas, mengangkat bocah itu tinggi-tinggi ke udara. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan suamiku, cara dia menatap anak-anak itu, cara dia tertawa bersama mereka, selalu menyisipkan belati kecil di hatiku. Bayu sangat menyukai anak-anak dan aku belum bisa memberikannya satupun. "Mas, mandi dulu, udah sore," tegurku lembut sambil mendekatinya untuk menyalami tangannya. Bayu hanya mengangguk singkat,
Matanya masih tertuju pada Vino yang sedang memamerkan mainan barunya. Iya, sebentar lagi deh. Mas mau main sebentar sama Vino. Aku terdiam. Perhatiannya beralih begitu cepat. Namun yang membuat dadaku sesak bukan hanya itu. Aku melihat Mbak Sarah yang telah selesai membersihkan diri, berjalan mendekat, membawakan segelas air dingin untuk Bayu. Tindakan yang seharusnya menjadi tugasku. Diminum dulu, Bay. Kelihatannya capek banget hari ini, kata Mbak Sarah dengan senyum manisnya. Makasih, Mbak. Memang gerah banget di luar, sahut Bayu. Ia menerima gelas itu dan untuk sesaat matanya menatap Mbak Sarah dengan binar yang berbeda. Bukan binar penuh nafsu, tapi binar kekaguman yang dalam. Kekaguman pada sosok wanita yang lengkap. Segar sekali, Mbak. Pas manisnya, puji Bayu sambil menyerahkan kembali gelas kosong itu. Mbak Sarah tertawa kecil. Suara yang terdengar begitu merdu dan menenangkan. Sangat kontras dengan suaraku yang belakangan ini sering terdengar letih dan penuh kecemasan. Cuma air kelapa muda dari kulkas, Bay. Tadi Mas Hendra yang beli, tapi Mbak yang siapkan. Aku berdehem kecil, mencoba masuk ke dalam ruang udara yang seolah-olah hanya milik mereka berdua. Ayo Mas, air hangatnya sudah aku siapkan di kamar. Nanti keburu dingin. Bayu menoleh padaku. Binar di matanya meredup seketika, digantikan oleh sorot mata yang biasa saja, datar dan fungsional. Iya, sebentar lagi deh. Mas mau antar Vino ke depan dulu. Katanya ada penjual mainan lewat. Ia melenggang pergi begitu saja, meninggalkan aku dan Mbak Sarah di ruang tengah. Mbak Sarah menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada belas kasihan di sana, tapi juga ada sedikit kebanggaan yang tersirat dari caranya berdiri tegak sebagai nyonya rumah yang sesungguhnya. Alina, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, katanya tiba-tiba. Suaranya pelan agar tidak terdengar oleh anak-anak. Pria itu terkadang memang lebih suka melihat hal-hal yang ceria. Mungkin kamu harus lebih banyak tersenyum di depan Bayu, supaya dia tidak merasa terbebani dengan kondisi kita yang belum ada kemajuan. Kata kita yang ia gunakan terasa seperti ejekan, seolah-olah kegagalanku adalah proyek keluarga yang ia ikut awasi. Terima kasih sarannya, Mbak. Jawabku singkat lalu berbalik menuju kamar.